Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di webinar Lifelong Learning. Kali ini, perkenalkan bersama saya, Erlan Erlangga. Dan untuk kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit tentang pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif atau dasar. Begitu Bapak Ibu. Dan webinar kali ini kami peruntukkan untuk kepala sekolah dan Bapak Ibu guru begitu. Baik, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Di slide pertama di sini yang pertama adalah apa itu pendidikan inklusif begitu Bapak Ibu. Yang telah kita ketahui bahwa pendidikan inklusif itu ada yang disebut dengan sekolah reguler, dan sekolah reguler ini Bapak Ibu tentu ada yang namanya anak tanpa berkebutuhan khusus, kemudian juga ada anak yang berkebutuhan khusus. Anak tanpa kebutuhan khusus ini disebutnya ATK, ATB, dan anak berkebutuhan khusus ini ABK begitu. Bapak Ibu sekalian, yang namanya di sekolah reguler ini perlu kita adanya adaptasi begitu Bapak Ibu. Adaptasi ini bisa melalui yang pertama pengolahan kurikulum, yang kedua aksi di pembelajaran, yang ketiga di dalam penilaian, yang keempat tentunya di sarana prasarana begitu Bapak Ibu. Dan kita simpulkan sekolah reguler menerima ABK anak berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak ATBK, yang ini Bapak Ibu ATBK, kemudian anak ABK yang ini. Melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarana. Kita lanjut Bapak Ibu. Mengapa pendidikan inklusif? Ada pertanyaan, mengapa pendidikan inklusif? Tentunya di sini ada landasannya Bapak Ibu. Nah, landasannya itu yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan empiris dan pedagogis, yang ketiga ada landasan psikologis, yang keempat ada landasan yuridis, yang kelima ada landasan kebijakan. Nah, kita nanti akan bahas satu per satu, apa itu landasan filosofis dan seterusnya. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada lintasan sejarah. Yang pertama ada masa penolakan, yang kedua masa penerimaan ALB sebagai objek yang dikasihani tanpa ada pemberdayaan. Yang ketiga, masa penerimaan dan pendidikan secara eksklusif. Yang keempat, masa penerimaan pemberdayaan dan pendidikan inklusif. Selanjutnya ada latar belakang, begitu Bapak Ibu. Latar belakangnya di sini sudah jelas sekali, banyak. Yang pertama ada di Undang-Undang 1945 Pasal 31. Yang pertama, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Yang kedua, lokasi SLB pada umumnya terletak di kabupaten atau kota. Padahal sebaran ABK, anak berkebutuhan khusus, banyak di desa-desa dan kecamatan. Kemudian ada juga Undang-Undang RI nomor 20/2003 pasal 15, pendidikan khusus merupakan pendidikan
untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kita lanjut. Nah, di sini ada konsep dasar pendidikan inklusif. Apa saja konsep dasarnya? Yang pertama, Salamanca Statement prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan semua anak seyogianya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Yang kedua adalah menurut Staub dan Fitch, yaitu tahun 1995, mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Gitu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini banyak juga menurut pendapat-pendapat yang lain, yaitu menurut Savon Shevin tahun 1995 menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Menurut Freiberg tahun 1995, melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Kemudian, di sini juga ada landasan pendidikan inklusif. Yang pertama, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogis, dan landasan empiris. Lanjut Bapak Ibu ya. Kita bahas satu persatu, apa sih landasan filosofis. Yang pertama, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika berbeda fungsi, indera, ke kapasitas intelektual, kondisi fisik dan mental. Tetapi tetap satu tujuan, pengembangan potensi diri melalui pendidikan sebagai perwujudan umat Tuhan. Kelainan versus kewajaran diibaratkan perbedaan suku, ras, etnis yang masing-masing memiliki karakteristik, potensi, dan masalah, tetapi bisa disatukan melalui upaya pendidikan inklusif. Kemudian ada landasan yuridis. Landasan yuridis yang pertama, Deklarasi Salamanca oleh UNESCO 1994. Kemudian yang kedua, Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948. Yang ketiga, Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Kemudian ada juga Undang-Undang RI nomor 20 garis miring 2003. Ada juga menurut Perda Pendidikan Kabupaten Bandung nomor 4 tahun 2004 pasal 1 nomor 34 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain, diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya. Ada juga landasan yuridis yang selanjutnya adalah dikuatkan oleh Perbub Kabupaten nomor 42 tahun 2013. Selanjutnya menurut PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 14. Yang pertama adalah setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif
harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang selanjutnya Perda Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan ketentuan dilengkapi komponen pendukung. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan inklusif pada ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Gubernur. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang PI bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Ini landasan-landasannya sudah jelas Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya Permendik tahun nomor 70 tahun 2009 peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa pasal 6 tentang kewajiban Pemda TK2 yang pertama adalah pemerintah kabupaten atau kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sebagai kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, pemerintah kabupaten atau kota menjamin tersedianya sumber daya pendidik inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Yang ketiga, pemerintah dan pemerintah provinsi membentuk tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mungkin berada di pedesaan begitu ya, kemudian melihat ada 1, 2 sampai sekian anak begitu Bapak Ibu, yang anak tersebut kelihatannya termasuk anak ABK begitu ya, anak berkebutuhan khusus, kemudian tergerak begitu ya Bapak Ibu ingin mendirikan sekolah begitu, sekolah yang seperti SLB begitu ya. Nah, jangan sampai ketika telah mendirikan sekolah tersebut, di dalam sekolah tersebut Bapak Ibu tidak mempunyai seorang pun guru yang latar belakangnya itu adalah melayani atau berpendidikan yang khusus untuk melayani anak-anak SLB begitu. Minimal satu aja gitu Bapak Ibu. Nah, kalau ada satu aja orang yang bisa gitu ya dijadikan acuan untuk pembelajaran di SLB, nah itu bisa Bapak Ibu untuk mendirikan sekolah dan bisa mendapatkan bantuan-bantuan nanti untuk guru-guru yang lain mendapatkan bantuan pembelajaran begitu, agar nanti dalam pemberian materi kepada peserta didik yang ABK itu benar-benar sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan jenjangnya begitu Bapak Ibu. Karena di SLB pun begitu, itu anak-anak ABK itu dididik sesuai jenjangnya, ada jenjang setara SD begitu Bapak Ibu, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Karena anak-anak itu walaupun berbeda dalam segi fisik, latar belakang, kemudian ada perbedaan-perbedaan yang lain, tetap mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak yang normal begitu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Di pasal 7 kewajiban sekolah, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan KTSP atau sekarang di kurikulum merdeka begitu ya Bapak Ibu, yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Kemudian di pasal 8, pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Jika anak ABK-nya ketergangguan dalam hal pendengaran, nah itu pelayanan kita terus sarana prasarana pun harus sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh ABK tersebut begitu Bapak Ibu.
Lanjut pasal 9, penilaian. Dalam penilaian, hasil belajar bagi peserta didik, pendidikan inklusif mengacu pada KTSP atau yang masih menggunakan KTSP atau yang sudah kurikulum merdeka yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian. Ini untuk KTSP. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan, mengikuti ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini sesuai dengan instansinya mengadakan ujian sekolah. Dan di sini masih banyak lagi ya Bapak Ibu lanjutannya, yaitu peserta didik menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, mendapatkan ijazah yang belangkonya dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tetap harus resmi begitu Bapak Ibu dan diakui oleh negara atau pemerintahan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan STTB yang belangkonya dikeluarkan oleh satuan yang bersangkutan. Yang selanjutnya, peserta didik yang memperoleh STTB dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus. Jadi tetap yang lebih baik itu adalah berjenjang begitu Bapak Ibu ya. Berjenjang dengan fasilitas instansi atau sekolahnya mendukung dengan ABK tersebut begitu Bapak Ibu. Di pasal 10 ketenagaan yang pertama ini tentang ketenagaan, pemerintah kabupaten atau kota wajib menyediakan paling sedikit 1 orang GPK, nah ini yang khusus begitu ya, pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jadi kalau kita ingin mendirikan sekolah yang seperti SLB dengan anak-anak yang luar biasa, minimal ada 1 orang GPK dari satuan pendidikan. Ini sudah menguasai begitu Bapak Ibu. Sudah menguasai, bahkan memang guru tersebut adalah lulusan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah satuan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten atau kota wajib menyediakan paling sedikit 1 orang GPK. Gitu. Yang ketiga, pemerintah kabupaten atau kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus. Ini nanti bisa mengikuti seminar-seminar gitu ya, pelatihan-pelatihan, sehingga guru tersebut begitu Bapak Ibu dapat mengupgrade pengetahuannya sehingga anak-anak nanti tidak akan ketinggalan zaman dengan pelajaran-pelajaran yang semakin maju begitu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Masih lanjutannya, pemerintah provinsi membantu menyediakan tenaga GPK bagi satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini pemerintah wajib ya. Wajib paling minimal itu adalah 1 orang GPK begitu. Yang kelima, pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, ketika kita tergugah untuk mengadakan sekolah SLB begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini pemerintah wajib mendukung. Jadi harus ada laporan dari Bapak Ibu kepada pemerintah agar pemerintah nanti mendukung fasilitas sarana dan prasarana serta buku-buku yang lain. Bahkan nanti ada pelatihan-pelatihan khusus dari yang disediakan oleh pemerintah begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya masih lanjutan yang 6, peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 5 dapat dilakukan melalui yang pertama,
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan P4TK. Yang kedua atau yang B, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP. Yang ketiga, perguruan tinggi atau PT. Yang keempat, lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Depdiknas dan atau Depag. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada SK Disdik Kabupaten Bandung nomor 422.2 strip TK strip SD strip Disdik 2007 tentang Tim Pengembang Pendidikan Inklusi tingkat Kabupaten Bandung tahun 2007. Nah, nanti ini bisa disesuaikan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ini adalah contoh SK-nya begitu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas landasan pedagogis dari pendidikan inklusif ini. Yang pertama, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dan yang kedua, tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasikan dari teman sebayanya. Lanjut. Yang ketiga adalah landasan empiris. The National Academy of Sciences atau Amerika Serikat menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Ini menurut Hiller, Holzman, dan Messick tahun 1982. Yang selanjutnya, pendidikan inklusif berdampak positif baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu yang selanjutnya adalah kontroversi pendidikan inklusif. Dalam pendidikan inklusif, Bapak Ibu, ada yang pro pendidikan inklusif. Nah, seperti apa yang pro pendidikan inklusif? Yang pertama, belum banyak bukti empiris yang mendukung asumsi bahwa layanan pendidikan khusus yang diberikan di luar kelas reguler menunjukkan hasil yang lebih positif bagi anak. Yang kedua, biaya sekolah khusus relatif lebih mahal daripada sekolah umum. Yang ketiga, sekolah khusus mengharuskan penggunaan label berkelainan yang dapat berakibat negatif pada anak. Yang keempat, banyak anak berkelainan yang tidak mampu memperoleh pendidikan karena tidak tersedia sekolah khusus yang dekat. Biasanya kan kalau SLB itu adanya itu di kecamatan-kecamatan gitu ya, adanya itu di perkotaan-perkotaan begitu. Jarang sekali SLB yang berada di desa-desa, padahal anak-anak itu yang ABK begitu ya Bapak Ibu, di desa-desa itu juga banyak begitu ya. Nah, ini PR untuk kita semua begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, anak berkelainan harus dibiasakan tinggal dalam masyarakat bersama masyarakat lainnya. Ini yang membuat kasihan kepada anak-anak ABK sehingga anak tersebut harus disejajarkan dengan anak-anak yang normal. Lanjut Bapak Ibu. Peraturan perundangan yang berlaku mensyaratkan bahwa bagi anak berkelainan disediakan layanan pendidikan yang bersifat kontinum. Kemudian hasil penelitian tetap mendukung gagasan perlunya berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan. Selanjutnya, tidak semua orang tua menghendaki anaknya yang berkelainan berada di kelas reguler bersama teman-teman seusianya yang normal. Ini kenapa? Karena memang orang tuanya itu menyadari bahwa anak-anaknya itu berbeda dengan anak-anak normal yang lainnya begitu.
Pada umumnya sekolah reguler belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif karena keterbatasan sumber daya pendidikannya. Nah ini Bapak Ibu, jangan sampai sekolah Bapak Ibu gitu ya, karena ingin banyak siswanya sehingga eee, bebas menerima menerima peserta didik yang lain. Nah, kita tidak tahu bahwa peserta didik yang baru begitu ya Bapak Ibu, itu ada anak ABK dan ketika sekolah kita itu tidak sanggup untuk menyediakan peralatan yang khusus. Nah, jangan sampai kita menerima anak-anak tersebut begitu Bapak Ibu. Karena apa? Nanti dampaknya kasihan kepada anak-anak tersebut dan nanti harus dipaksa disejajarkan dengan anak-anak yang normal. Sedangkan anak-anak yang ABK itu berbeda dengan anak-anak yang normal. Dalam segi pelayanan, dalam segi pendidikan, dalam segi pemberian materi pun itu berbeda begitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu karena ingin banyak gitu ya peserta didiknya atau siswanya, itu bebas menerima tanpa menyeleksi ada anak ABK di sana begitu Bapak Ibu. Intinya jangan sampai menerima anak ABK jika sekolah kita tidak sanggup untuk memberikan pelayanan kepada anak tersebut. Dan yang salahnya itu kita memaksa menerima anak tersebut dan mensejajarkan dengan anak-anak yang normal. Takutnya anak ABK tersebut nanti akan tertinggal perkembangan dalam segi pengetahuan dan lain-lainnya dengan anak-anak yang lain begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kesimpulannya, meskipun sudah ada sekolah inklusi, keberadaan sekolah khusus segregasi seperti SLB tetap diperlukan sebagai salah satu alternatif bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan yang memerlukan serta pusat dukungan terhadap penyelenggaraannya pendidikan inklusif begitu Bapak Ibu. Lanjut ya, di sini masih banyak Bapak Ibu penjelasannya. Alternatif pendidikan bagi ABK, anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada kelas biasa penuh. Ini jika Bapak Ibu ingin mendirikan sekolah SLB untuk anak-anak ABK, di sini ada pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Seenggaknya ada beberapa pilihan di sini yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu begitu. Yang pertama, kelas biasa penuh. Ini kelasnya biasa cuman penuh. Yang kedua, kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam. Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam. Ini kelasnya biasa, cuman ada tambahan khusus dalam membimbing anak-anak ABK. Yang ketiga, kelas biasa dengan tambahan bimbingan di luar kelas. Ketika sudah jamnya bubar, begitu ya. Nah, ada guru-guru khusus untuk membimbing di luar sekolah. Yang keempat, kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa. Adanya kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa. Yang selanjutnya kelas khusus penuh. Ini semuanya kelas khusus dengan pelayanan yang khusus begitu. Yang keenam sekolah khusus dan yang ketujuh sekolah khusus berasrama. Ini kalau memungkinkan Bapak Ibu dan lebih baik itu ada asrama begitu ya supaya nanti di jam-jam efektif dalam pembelajaran di luar jam efektif dalam pembelajaran bisa menambahkan pembimbingan atau pematerian secara khusus di luar waktu sekolah begitu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Yang selanjutnya di sini ada inklusif moderat. Menurut Bos dan Skum tahun 2000 mengungkapkan bahwa dalam praktik istilah inklusi sebaiknya dipakai bergantian dengan istilah mainstreaming yang secara teori diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan sesuai dengan kebutuhan individualnya. Yang selanjutnya, penempatan anak berkelainan harus dipilih yang paling bebas di antara alternatif di atas, berdasarkan potensi dan jenis atau tingkat kelainannya. Jadi harus dibedakan ya, dikelompokkan begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya penempatan ini juga bersifat sementara, bukan permanen. Dalam arti bahwa siswa berkelainan dimungkinkan secara luas
pindah dari satu alternatif ke alternatif lainnya dengan asumsi bahwa intensi kebutuhan khususnya berubah-ubah. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, di sini ada implikasi manajerial pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar. Yang selanjutnya, pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Begitu Bapak Ibu. Dan lanjutannya, pendidikan inklusi berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus-menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Pendidikan inklusi berarti melibatkan Bapak Ibu, harus melibatkan orang tua, lintas atau disiplin ilmu maupun stakeholders lainnya secara bermakna dalam proses perencanaan. Gitu. Model pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama ada kelas reguler atau inklusi penuh. Anak berkelainan belajar bersama anak lain atau normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Kemudian kelas reguler dengan kluster, anak berkelainan belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Selanjutnya, kelas reguler dengan pull out. Anak berkelainan belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Nah, ini pendidikan kita yang berada di Indonesia, model pendidikan inklusif Bapak Ibu. Selanjutnya, kelas reguler dengan kluster dan full out, anak berkelainan belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang selanjutnya kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler. Yang selanjutnya kelas khusus penuh, anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga pertimbangan dalam memilih model inklusif. Seperti apa? Yang pertama, jumlah anak berkelainan yang akan dilayani. Ada berapa jumlahnya? Yang kedua, jenis kelainan masing-masing anak. Ini jenisnya apa saja, kelainannya apa aja harus dikelompokkan Bapak Ibu. Yang ketiga, gradasi atau tingkat kelainan anak. Tingkatannya bagaimana tingkatan kelainan anak itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, ketersediaan dan kesiapan tenaga pendidiknya, serta sarana prasarana yang tersedia. Ketika sudah dikelompokkan, sudah sesuai dengan tingkat gradasinya, nah ini baru Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ada ketersediaan tentang tenaga kependidikan dan sarana prasarana. Ketika tidak ada, begitu maksud saya yang ini Bapak Ibu, ketika tidak ada tenaga kependidikan dan sarana prasarananya pun tidak mendukung, jangan sampai kita sekolah reguler yang biasa itu menerima anak-anak ABK begitu Bapak Ibu. Kasihan nantinya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, di sini ada komponen yang disiapkan atau pendidikan inklusif. Yang pertama, input siswa. Yang kedua, kurikulum atau bahan ajarnya seperti apa.
Yang ketiga, tenaga kependidikan atau guru atau instruktur atau pelatihnya ada atau tidak, berkompeten atau tidak, begitu ya. Kemudian sarana prasarananya mendukung atau tidak, ada atau tidak. Yang kelima, dananya ini pasti berkaitan dengan dana biasa ya Bapak Ibu. Yang keenam, manajemennya atau pengolahannya. Yang ketujuh, lingkungan atau sekolah masyarakat dan keluarganya mendukung atau tidak, begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, isu-isu strategis dalam pendidikan inklusif. Apa saja? Yang pertama input siswa. Di dalam input siswa yang pertama siapa input siswanya? Apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti kelas reguler, bercampur anak lainnya, atau anak yang normal? Jangan ya Bapak Ibu. Yang kedua bagaimana identifikasinya? Nah identifikasinya bagaimana cara-caranya? Yang ketiga, apa alat identifikasi yang digunakan? Yang keempat, siapa yang terlibat dalam identifikasi? Nah, ini pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan atau isu-isu strategis dalam pendidikan inklusif. Bapak Ibu harus bisa menjawab nanti. Begitu. Nah, yang pertama, bagaimana model kurikulum atau bahan ajarnya untuk kemampuan anak yang beragam dalam kelas reguler yang sama? Ya, kalau ada di kelas yang sama, ini bagaimana begitu ya model kurikulumnya. Yang kedua, siapa yang mengembangkannya? Yang mengembangkannya ya gurunya. Yang ketiga, bagaimana pengembangannya? Nah, pengembangannya itu jika gurunya memang orang-orang khusus dari pendidikan latar belakangnya yang sesuai, ini dalam hal menjawab pertanyaan seperti ini atau menyiapkan hal-hal seperti ini tidak akan bingung lagi begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Tenaga pendidik. Siapa saja tenaga kependidikan yang terlibat? Apa peserta masing-masing? Peran serta masing-masing begitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana kualifikasi gurunya? Yang keempat, persyaratan apa yang harus dimiliki begitu. Nah, ini semua pertanyaan ini harus dijawab dan dengan sesuai begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sarana prasarananya. Yang pertama, prasarana apa yang diperlukan, yang kedua sarana apa yang diperlukan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ya, ini dana. Dari mana sumber dana untuk operasional sekolah inklusi? Kemudian untuk keperluan apa saja dana tersebut? Idealnya sama sih seperti sekolah-sekolah yang biasa begitu Bapak Ibu. Manajemennya bagaimana? Manajemennya siapa saja yang dilibatkan? Kemudian apa tugas dan fungsinya? Gitu. Bagaimana lingkungan sekolahnya? Bagaimana lingkungan sekitarnya? Bagaimana lingkungan rumah tangganya? Kemudian upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan di sini. Proses belajar mengajar. Proses belajarnya seperti apa begitu. Kemudian bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian bagaimana evaluasi kegiatan belajar mengajar begitu Bapak Ibu. Selanjutnya sebelum itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di sini saya mempertegas Bapak Ibu, jika kita sedang mengadakan PPDB begitu ya Bapak Ibu, kita harus mengsortir terlebih dahulu siswa-siswa yang mohon maaf, yang normal atau yang ABK begitu ya. Karena ketika kita ingin menerima siswa kita yang ABK, pastikan juga bahwa ada pendidik minimal 1 orang di sekolah tersebut yang kebetulan memang beliau adalah ahli di bidang atau mengatasi anak-anak ABK begitu. Dan tidak cukup dengan pendidiknya saja, tetapi sarana prasarananya, kemudian buku-bukunya harus mendukung terhadap anak ABK tersebut. Jangan sampai kita berani menerima anak ABK jika di dalam sekolah kita tidak ada pendidik yang secara khusus bisa menangani anak-anak ABK begitu. Kemudian
Jangan sampai kita menerima anak ABK jika di sekolah kita sarana prasarananya tidak mendukung. Begitu Bapak Ibu. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bekal Bapak Ibu. Berjumpa lagi di webinar selanjutnya, di webinar Lifelong Learning bersama kami, dan semoga kita menjadi guru-guru yang lebih maju lagi dalam pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan tentunya, kemudian dalam wawasan dan lain-lainnya. Sukses terus Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.